orang kemudian merasa bahwa ini negara ini sudah dalam posisi yang tidak cukup baik. Kenapa? Karena presidennya sudah dalam posisi tidak berada dalam rel yang betul. Lebih baik presiden itu mengambil cuti kalau memang ingin aktif untuk melakukan upaya pemenangan. Siapa pemenangan? Pemenangan misalnya nomor sekian atau apa pemenang yang di mana anaknya jadi cawapres. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat. Sebenarnya presiden akan baik saja kalau misalnya menjaga jarak dengan politik politik praktis, kemudian beliau menjalankan fungsi-fungsi kepresidenan. Nah, ini yang saya kira akan merusak seni-seni politik kita. Saya berharap sekali presiden mempertimbangkan betul untuk tidak melakukan langkah-langkah ataupun apa nama kegiatan yang merusak demokrasi. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Joko Widodo baru saja mengungkapkan pernyataan terkait Presiden boleh berkampanye dan juga memihak terkait dengan pemilu 2024. Presiden Jokowi awalnya angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol. Menurut Presiden Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Dan menurut Presiden Jokowi, sebagai pejabat boleh saja berkampanye dan bukan hanya menteri. Presiden Jokowi menyebutkan kalau presiden juga boleh berkampanye. Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye, cuti, dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan Tribuners, berikut pendapat Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Unpad, Profesor Muradi, terkait dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan kalau Presiden boleh berkampanye. Karena hari ini orang kemudian bingung kalau kalau Piada ketemu dengan banyak orang ya, eh, pernyataan presiden hari ini misalnya berkaitan soal posisi dari dari beliau gitu, orang makin bingung ini apa sih, ini kok anomali sekali secara politik. Karena apa? Karena apa yang mau diperjuangkan oleh calon apa sorry apa kepala negara untuk demokrasi. Karena salah satu skill yang saya kira menjadi penting, Mbak Via ya, itu adalah bagaimana kemudian menjaga demokrasi kita dalam rel yang betul. Nah, dalam kondisi hari ini, rel itu kemudian pelan-pelan agak digesek-gesek arahnya. Itu yang kemudian dalam beberapa kasus orang kemudian merasa bahwa ini negara ini sudah dalam posisi yang tidak cukup baik. Kenapa? Karena presidennya sudah dalam posisi tidak berada dalam rel yang betul. Rel yang betul begini loh, Pia ya. Kalau beliau adalah kepala, kan ada dua fungsi dari presiden itu. Fungsi kepala negara dan fungsi kepala pemerintahan. Yang harus dijaga dalam konteks demokrasi, penguatan demokrasi adalah bagaimana memperkuat posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara. Artinya apa? Artinya semua diayomi. Bahwa kemudian misalnya ada anaknya yang maju sebagai cawapres, saya kira publik akan menilai. Tidak kemudian dalam posisi misalnya saya juga boleh boleh kampanye kok. Ya kalau kondisi seperti ini negara akan tidak terurus dengan baik. Makanya kemudian opsinya adalah beliau cuti atau kemudian apa namanya tidak sama sekali cuti sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian beliau bisa full untuk misalnya tanda kutip ya mendukung salah satu pasangan calon yang dianggap meneruskan apa yang menjadi apa visi politik yang ingin beliau lanjutkan kan gitu. Nah, yang kedua saya kira juga penting buat digarisbawahi keberadaan dari kepala negara itu adalah dia harus berada adalah atau beyond political party, beyond dari kandidat. Jadi tidak mengarahkan ke salah satu calon. Nah, ini yang dalam banyak kasus beberapa kali presiden itu kemudian tidak dalam posisi yang firm sebagai kepala negara. Saya sih berharap ya beliau tetap dalam posisi sebagai kepala negara, mengayomi semuanya supaya apa? Supaya publik juga merasa teredukasi. Publik juga merasa kemudian tidak terintimidasi dengan model-model kampanye yang saya kira tidak cukup baik. Contoh yang paling mutakhir misalnya kemarin ketika misalnya ke daerah di Jawa Tengah
ada respon yang saya kira tidak cukup baik ya sebagai kepala negara. Itu yang saya kira misalnya mengacungkan dua jari, kemudian juga harusnya kalau saya jadi beliau ya, itu umat itu apa, warga saya kok saya turun kemudian disalami kan nggak ada masalah. Kenapa? Karena sampai hari ini pun misalnya kalau kita mau terbuka ya, Mbak Pia ya, itu kan Pak Jokowi belum betul-betul berhenti dari sebagai kader. Nah, yang kemarin demo, yang kemarin di pinggir jalan itu adalah orang kader yang kemudian mendukung pasangan yang diusung oleh partainya. Ini sesimpel itu sebenarnya. Tidak kemudian misalnya meresponnya dengan respon yang saya kira apa menjadi publik menjadi tidak terlalu nyaman gitu. Kalau saya sih berharap itu tidak lagi terjadi dan presiden kembali pada relnya sebagai kepala negara yang bisa mengayomi seluruh pasangan calon dan apa seluruh partai politik yang sedang berkontestasi. Supaya apa? Supaya demokrasi ini berjalan baik, kita bisa beranjak dari negara yang democratic processing ya menjadi democratic countries gitu yang memang betul-betul apa mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap sendi kehidupan yang ada dalam politik dan pemerintahan begitu. Oke, Prof. Seperti yang tadi Prof bilang, ini masyarakat sekarang juga lagi bingung, termasuk saya ya, Prof, ya, karena statement dari Presiden. Nah, ini boleh dijabarkan nggak sih, Prof? Sebenarnya Presiden ini boleh berkampanye nggak sih, Prof? Boleh, tapi poinnya adalah bolehnya beliau harus dalam posisi dua. Pertama cuti ya. Kedua kemudian tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi kan saya bilang apa Mbak Pia ya, susah memisahkan ini. Karena saya mohon maaf, kalau kita eh, apa membaca protap apa ajudan presiden, protap pengamanan itu melekat 24 jam. Katakan begini, presiden bekerja misalnya dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 7 sampai jam 12 malam boleh kampanye. Boleh, boleh. Tapi kan dia tetap melekat. Kenapa? Karena presiden ini kan beliau masih jadi presiden. Makanya betul ya diusulkan oleh teman-teman Perludem, kemudian juga oleh apa teman-teman penggiat pemilu ya. Lebih baik presiden itu mengambil cuti kalau memang ingin aktif untuk melakukan upaya pemenangan. Siapa pemenangan? Pemenangan misalnya nomor sekian atau apa pemenang yang di mana anaknya jadi cawapres. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat. Jadi kalau itu kemudian dilakukan, maka saya kira presiden akan mengajarkan ke kita soal bagaimana berlaku dan berlaku dan bersikap adil. Dalam konteks politik itu berlaku dan bersikap adil itu salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada orang yang tepat untuk bisa apa nama menjalankan fungsi-fungsinya. Termasuk misalnya beliau sebagai presiden. Beliau bisa jadi misalnya kemudian cuti cuti bisa katakanlah nggak usah tiap hari Senin sampai Jumat gitu Jumat sore sampai kemudian Senin malam gitu memungkinkan. Tapi tadi sekali lagi tadi bisa nggak itu betul-betul terlepas dari apa namanya penggunaan fasilitas negara? Jawabannya rumit. Kenapa? Karena tadi dalam pengamanan presiden karena dia dianggap sebagai VVIP atau kalau dalam misalnya objek kebendaan dianggap sebagai objek strategis nasional ya, ya yang memang mau tidak mau itu tidak bisa teralihkan apa namanya pengamanannya. Makanya penting buat kita adalah sebenarnya presiden akan baik saja kalau misalnya menjaga jarak dengan politik politik praktis, kemudian beliau menjalankan fungsi-fungsi kepresidenan sampai 20 atau sampai tanggal 19 atau 20 Oktober 2024. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih baik. Kenapa? Karena yang diuntungkan bukan orang per orang, bukan calon per calon, tapi negara ini. Kenapa? Demokrasi yang terbangun, demokrasi yang kuat. Kenapa? Karena para pemimpinnya mengajari kita untuk hal-hal yang sifatnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Kan susah misalnya gini Mbak Pia ya. Kalau saya misalnya manusiawi misalnya pengen mengamankan keluarga besar normal. Tapi salah satu aspek kenegarawanan adalah dia harus bisa mendahulukan mana yang jadi penting buat negara daripada buat keluarga begitu. Oke, baik, Prof. Oke lah, secara undang-undang pemilu, asal cuti, asal tidak memakai fasilitas negara, boleh kampanye. Kemudian tadi juga ada statement ya, Prof, ya, kalau misalnya berdasarkan pasal undang-undang tentang HAM ya gitu ya, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, oke lah gitu, boleh presiden berkampanye. Tapi secara etika, Prof, di tengah waktu pemilihan yang sedikit lagi nih, bagaimana pandangan Prof Muradi, Prof? Ya, di Undang-Undang 17 2017 itu dijelaskan kok. Semua pejabat negara ya itu apa namanya harus berjarak menjaga jarak terkait dengan politik politik kepemiluan yang memang bukan
bukan menjadi bukan menjadi ranahnya yang bersangkutan. Tadi saya katakanlah kita mengkritisi misalnya kepala desa. Boleh nggak saya kepala desa lah? Presiden aja nggak apa kampanye kok masa saya nggak boleh? Kita geser misalnya bupati. Bupati loh, saya dari partai politik kata orang bupati. Tapi kan kemudian begitu harus bupati jadi bupati dia jadi umat apa namanya jadi pemimpin di wilayah tersebut kan gitu. Hal yang sama itu juga kejadian harusnya. Jadi pada akhirnya contohnya tidak cukup bisa memberikan rasa nyaman untuk publik. Kalau saya sih berharap misalnya, nih saya bacakan Mbak ya biar clear ya. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Itu sudah clear kan? Jadi artinya ini itu di undang-undang. Bayangkan coba kemudian itu orang kemudian nanti gubernur, kepala daerah, kepala desa akan merujuk apa namanya nanti ada idiom misalnya peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lah kepada apa presidennya begitu masa saya nggak boleh? Nah ini yang saya kira akan merusak seni-seni politik kita. Saya berharap sekali presiden mempertimbangkan betul untuk tidak melakukan langkah-langkah ataupun apa nama kegiatan yang merusak demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena publik itu sudah sangat sangat percaya pada kita, pada elit politik, pada media ya, pada akademisi. Sekarang itu diobrak-abrik untuk kepentingan salah satu yang sifatnya sangat-sangat sangat-sangat sederhana ya. Ini yang saya kira perlu juga kita sama-sama bisa melihat secara holistik bahwa demokrasi itu salah satunya harus bisa diperkuat oleh elit politik yang sedang berkuasa untuk memberikan estafet kepemimpinan ke yang berikut siapapun nanti apakah nomor satu, nomor dua atau nomor tiga. Tapi ini yang kemudian juga perlu digarisbawahi bahwa keberadaan dari masing-masing apa namanya kepala presiden atau kepala daerah atau pejabat negara tadi itu harus bisa sepenuhnya memberikan rasa aman untuk publik. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah salah satu bagian dari membangun upaya untuk apa namanya kontrak politik baru. Jadi jangan sampai nanti 6 bulan terakhir Pak Jokowi dianggap tidak sesuai dengan kontrak politik yang baru. Ada undang-undang, ada misalnya janji presiden ketika dilantik nyebut nama Tuhan, nyebut nama apa namanya di atas kitab suci dan sebagainya. Yang kemudian itu disampaikan oleh Pak JK. Yuk sama-sama menjaga supaya demokrasi kita jauh lebih berkualitas. Dan salah satu yang penting adalah menjaga supaya elit politik kita lebih dewasa dalam mendorong proses politik yang berlangsung saat ini gitu. Baik, Prof. Jadi jangan sampai merusak ya, Prof. Ya tadi sandi-sandi politik negara kita yang saat ini sudah terjaga nih ya, Prof. Ya. Terjaga dan sudah on the track ya. Tracknya sudah baik ini. Kita pertumbuhan di atas 5%, kemudian demokrasi kita juga sudah on the track. Orang kemudian bicara bisa bisa terjaga, dilindungi lah. Saya ngomong apapun misalnya selama itu bertanggung jawab kan dilindungi undang-undang. Nah, itu yang saya kira bagian dari kualitas demokrasi dan apa namanya kualitas negara kita sebagai negara yang bisa jauh lebih maju dan jauh lebih demokratik di masa yang akan datang begitu. Oke, baik Prof. Ini sebenarnya sangat menyentuh sekali obrolan kita ya Prof ya, karena wow ini negaranya kayak sedang tidak baik-baik gitu. Oke, kalau begitu Prof Muradi, terima kasih waktunya ya Prof ya perbincangan kita. Semoga juga ini bisa menjadi ilmu baru bagi Tribuners juga yang menyaksikan dan ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan karena tadi banyak banget yang udah kita breakdown ya Pak Prof ya Prof ya. Baik, terima kasih Pia. Salam buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi. Selamat Sampai jumpa kembali Prof. malam. Itu dia Waalaikumsalam. Tribuners. Siap. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Profesor Muradi, terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye. Profesor Muradi baru saja menjelaskan, Presiden boleh ikut berkampanye asal cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun menurut Profesor Muradi, terkait tidak menggunakan fasilitas negara, sulit diterapkan karena protap ajudan Presiden Jokowi harus mendampingi Presiden selama 24 jam. Kemudian memang pilihan cuti lebih elegan menurut Profesor Muradi, namun
Profesor Muradi mengharapkan Presiden Jokowi mempertimbangkan pernyataannya karena pernyataan Presiden Jokowi terkait boleh memihak dan boleh berkampanye dapat merusak sendi-sendi politik negara. Sekian On Fokus kali ini Tribuners, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Afia Tiokoni pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!